Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Engkau mengingatkan kami untuk setia dan taat menjalankan kehidupan kami sebagai anugerah-Mu, di mana Engkau berbicara baik langsung maupun tidak langsung. Langsung ketika Engkau menegur hati kami, ketika Engkau mengingatkan kami untuk berbuat baik. Tidak langsung lewat orang-orang lain, lewat peristiwa kejadian. Terima kasih ya Bapa atas karunia ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini dari kitab Yeremia dan menurut saya bagus sekali. Tuhan mengatakan Tuhan menguji hati dan sanubari manusia. Sekali lagi Tuhan melihat hati kita. Dan di sana Tuhan mengajak kita untuk berbuat baik. Karena itulah maka tugas kita terutama dalam masa Prapaskah ini untuk memperhatikan hati, kemurnian hati, kejujuran, kesediaan untuk berbuat baik. Dan inilah tanggung jawab kita. Jadi bagian hati yang terdalam di mana Tuhan hadir dan tinggal, dan Tuhan memperhatikan itu. Saya masih ingat ketika Nabi Samuel memilih Daud. Ketika abang-abang Daud dipilih dengan ganteng, dengan kehebatannya. Lalu Samuel bilang, ada satu lagi yang belum. Dan ketika melihat Daud, Tuhan tidak melihat wajah, tapi melihat hati Daud yang tulus ikhlas. Sekali lagi Tuhan melihat hati kita, saudaraku. Dan tugas kita di masa Prapaskah ini untuk membuat hati kita suci dan murni. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wah, ini bahan permenungan refleksi saya pribadi. Berbahagialah, kenapa saya tidak bisa melihat Allah? Karena hatiku mungkin, bukan hanya mungkin, benar-benar belum murni. Mari kita melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan ada beberapa aspek. Kita mohon Roh Kudus. Kita membaca kitab suci. Kita membuat refleksi. Kita membuat refleksi. Baca kitab suci. Terang Roh Kudus. Dan kita diam, hening. Ini adalah cara kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam apa? Semangat yang langsung. Ya, ketika kita berdoa dalam keheningan, kita mendengarkan batin kita yang terdalam. Ya, kita diam, kita hening, kita berefleksi. Ya, kita bertanya. Dan kita mohon Roh Kudus. Karena dengan kemampuan kita sendiri kita tidak bisa dan tidak mampu. Itulah pencerahan, itulah terang. Sehingga kita mengatakan, wow, sabda ini sungguh berkesan. Maka ketika si orang kaya itu meminta Abraham supaya memberitahu kepada saudara-saudaranya yang di dunia, supaya bertobat, Abraham bilang apa? Sudah ada kitab suci dan sudah ada nabi-nabi yang menjelaskan itu. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diingatkan sekali lagi kita diingatkan untuk mendengarkan sabda Allah, untuk membaca sabda Allah dalam keheningan, untuk mendengarkan para nabi, mungkin juga adalah nabi dalam bahasa sekarang, untuk mendengarkan para pastor, mendengarkan Yesus, mendengarkan imam yang berbicara dan mengajak umat untuk lebih dalam hidup. Maka mari saudaraku terkasih, semoga dengan bacaan hari ini tugas kita lah untuk melihat hati kita yang terdalam. Untuk mengecek, Tuhan menguji hati kita, menyucikan hati kita semua. Dan tugas kita lah semakin dalam, semakin melihat di hati kita yang penuh dosa, penuh kelemahan, penuh keterbatasan, penuh prasangka, penuh cinta diri, penuh egoisme. Ya. Dan itu kita lihat dalam
Apa yang selalu ada dalam pikiran kita, berapa banyak kita berprasangka, berapa banyak kita memiliki pikiran-pikiran yang kotor, yang tidak suci dan tidak murni. Disitulah saya selalu ingat ketika melihat dosa manusia. Ingat apa? Bunda Maria yang suci murni hati. Karena itulah saya masih ingat kata-kata Bunda Maria, pada waktunya hati tersuci Maria akan menang. Wah, ini sesuatu yang nubuatan yang bagi saya sungguh luar biasa. Pada akhirnya, pada waktunya, hati Bunda Maria akan menang. Akan bahagia. Mari kita mohon rahmat lewat Bunda Maria, lewat tersuci hati Yesus, supaya kita akhirnya bersujud dan Yesus menyucikan hati kita dengan kemurnian hatinya. Hati Maria dan hati Yesus menyucikan hati kita. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.